Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 11 IPA maupun IPS. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, sehingga dapat mengikuti penyampaian pelajaran bahasa Arab walaupun dari jarak jauh. Untuk itu, mari kita memulai lagi dan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang telah pernah saya sampaikan dalam bab pertama pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang amalul murahiqin, tentang cita-cita remaja. Di dalam materi pendahuluan pada pagi hari ini, kita akan mengulang lagi tentang al-amalu fil mustaqbal, yaitu tentang cita-cita di masa depan. Di dalam bab ini akan terjadi dialog antara guru bahasa Arab, yaitu di dalam LKS. Di sana guru bahasa Arabnya bernama Abdul Rahim. Jadi Abdul Rahim ini semula memperkenalkan tentang apa dan bagaimana cita-cita para remaja dan cita-cita untuk masa depan. Baiklah anak-anak semuanya, dengarkan baik-baik percakapan yang terjadi antara Ustadz Abdul Rahim dan beberapa siswa. Kita mulai dari pertanyaan Ustadz Abdul Rahim. Di sana tertera al-Ustadz, ya Jundi, mada amanuka fil mustaqbal? Ustadz Abdul Rahim bertanya kepada seorang siswa yang bernama Jundi, mada amanuka fil mustaqbal? Apa cita-citamu di masa depan? Kemudian Jundi menjawab, amali fil mustaqbal uridu an akuna tabiban ya Ustaz. Kata Jundi, cita-cita saya di masa depan, saya ingin menjadi seorang dokter. Jadi Jundi ini cita-citanya adalah ingin menjadi seorang dokter. Jayyid, bagus. Walimadza turidu an takuna tabiban? Ustaz Abdul Rahim bertanya, kenapa kamu ingin untuk menjadi seorang dokter? Kemudian Jundi menjawab, uridu kulal afrod fi hadzal balad fi sihatin wa afiyatin. Kata Jundi, saya ingin setiap orang, ulul afrod, setiap orang fi hadzal balad, di kota ini, bahkan di negeri ini, fi sihatin wa afiyatin, dalam keadaan sehat dan afiat. Itu adalah cita-cita Jundi dan tujuannya dia ingin menjadi seorang dokter. Kemudian Ustaz Abdul Rahim bertanya kepada siswa yang lain. Kebetulan yang ditanya ini adalah seorang siswi. Wa anti ya Fani, kalau kamu wahai Fani, mada turidina antakunina fil mustaqbal? Apa yang kamu inginkan, cita-citamu untuk di masa depan? Kemudian Fani menjawab, Fani ini adalah seorang siswi, berbeda dengan tadi Jundi adalah siswa. Kalau Fani siswi, karena itu kita bisa melihat beberapa perubahan pengucapan kata. Contoh, kalau untuk Jundi karena laki-laki, di sana memakai kata-kata takunu atau akun. Sedangkan untuk perempuan, Fani, takunu berubah menjadi takunina.
Turidu menjadi turidina. Insya Allah nanti kita bahas di bab kaidah yang lain. Saya lanjutkan. Kemudian Fani menjawab, uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal. Saya ingin menjadi seorang guru, seorang pengajar di masa depan. Uridu an u'allimat tullaba fil madrasati wal jami'ah. Saya ingin mengajar para siswa di sekolah menengah dan di perguruan tinggi. Ini adalah cita-cita Fani. Dia ingin menjadi seorang guru. Kemudian Ustaz Abdul Rahim melanjutkan pembicaraannya. Mumtaz, bagus. Wa anta ya Faruq, kalau kamu wahai Faruq, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Nah, sekarang kamu perhatikan, kalau tadi Ustaz Abdul Rahim bertanya kepada Fani karena perempuan, di sana menggunakan kata-kata turidina dan takunina. Nah, sekarang Ustaz Abdul Rahim bertanya kepada siswa laki-laki yang bernama Faruq dengan menggunakan kata-kata turidu dan takuna. Ini adalah perbedaan-perbedaan perubahan kata kerja di dalam bahasa Arab menurut siapa yang berkata, apakah laki-laki ataupun perempuan. Saya lanjutkan dan saya ulangi. Wa anta ya Faruq, dan kalau kamu Faruq, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Kamu atau apa keinginan kamu di masa depan? Kemudian Faruq menjawab, uridu an akuna muhandisan fil mustaqbal ya Ustaz. Saya ingin menjadi seorang insinyur, wahai Pak Guru. Kemudian Ustaz Abdul Rahim bertanya lagi, limadza turidu an takuna muhandisan? Kenapa kamu ingin menjadi seorang insinyur? Kemudian Faruq menjawab, uridu an abniya imaratan kabiratan linnas. Kata Faruq, saya ingin membangun suatu bangunan yang besar untuk keperluan semua umat manusia. Kemudian Ustaz Abdul Rahim tersentak, Masya Allah, jahit jiddan, baik benar cita-cita kamu, kata Ustaz Abdul Rahim. Ama anti ya Zahra. Nah, ini Ustaz Abdul Rahim berpaling bertanya kepada seorang murid perempuan. Ama anti ya Zahra, kalau kamu wahai Zahra, ma amaluki fil mustaqbal, apa cita-citamu di masa depan? Kemudian Zahra menjawab, uridu an akuna musammimata albisatil muslimat. Saya ingin menjadi seorang perancang model pakaian untuk muslimat. Nah, kemudian setelah Zahra tadi menjawab jawaban demikian, maka Ustaz Abdul Rahim sambil agak terkejut diulang kata-kata itu. Musabbimatu albisatil muslimat hadihi min hatun thayyibatun. Wah, kalau kata Ustaz Abdul Rahim, wah, ini ide yang sangat bagus. Tadakhulu fil firqati sa'atil mubadi'ati. Berarti ini termasuk adalah pembangunan ekonomi kreatif. Ini kata Ustaz Abdul Rahim. Wal'an ma amanuka ya Adi, dan sekarang apa cita-citamu wahai Adi? Ini berarti Ustaz Abdul Rahim berpaling kepada siswa yang lain. Uridu an akuna tajiron najihan wa syaida a'man. Nah, ini Adi ini menjawab
dia ingin menjadi seorang pedagang yang sukses dan bahkan menjadi pengusaha yang besar. Ini cita-cita Adi. Kemudian Ustaz Abdul Rahim melanjutkan, al-amalul khairu ya Adi. Wah, cita-cita yang bagus wahai Adi. Kemudian Abdul Rahim melanjutkan pembicaranya, na'am ya aulad, baiklah anak-anakku semuanya, al-an qad wasaltum fi marhalatin muhimmatin fi hayatikum wa hiya marhalatul murahaqati. Kata Ustaz Abdul Rahim, baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah sampai kepada satu masa yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kamu sekalian, yaitu masa remaja. Ustaz Ibrahim kemudian menjelaskan lagi, apa masa remaja itu? Ya marhalatun muhimmatun fi bina'i uqulikum wa jasaikum, yaitu satu masa yang sangat penting di dalam membangun kecerdasan otak dan kesehatan jasmani. Wajib alaikum an tahfadzuhuma lil mustaqbali. Kemudian tadi Ustaz Abdul Rahim telah mengatakan bahwa cita-cita atau masa remaja itu adalah suatu masa di mana para remaja harus dapat membangun kecerdasan otak dan kesehatan fisiknya. Oleh sebab itu diwajibkan kepada para remaja untuk menjaga kondisi kesehatan otaknya dan kesehatan fisiknya demi untuk masa depan mereka. Anak-anakku semuanya, untuk lebih memahami daripada percakapan antara Ustadz Abdul Rahim dan beberapa siswa sebagaimana tercantum dalam LKS, maka kalian harus bisa menghafalkan dan memahami kosakata atau kata-kata sulit, atau di dalam bahasa Arabnya al-mufrodat. Jadi di situ sudah tertera beberapa kata yang sulit yang mungkin belum kalian dapatkan dalam pelajaran yang lain, maka bisa kamu pelajari kosakata yang tertera dalam LKS tersebut. Kemudian berikutnya, agar supaya kalian tidak lupa dengan pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama, maka ada baiknya kamu pelajari latihan, ya, latihan untuk menjawab soal-soal. Nah, soal-soal berikut ini yaitu pada halaman 7. Kalian coba untuk merangkai beberapa kata menjadi kalimat yang sempurna. Jadi perintahnya di dalam bahasa Arab, rattib al-jumal al-atiyata hatta takuna jumlatan mufidatan. Susunlah kata-kata berikut ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Yang dimaksud dengan kalimat sempurna itu kalimat yang mempunyai pengertian, ya. Jadi tidak lauratnya, punya tujuan, punya pemahaman. Kamu perhatikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di situ ada kata-kata yang tempatnya berserakan. Ada kata-kata tobiban, ada kata-kata al-mustaqbal, hiya, uridu, amali, an akuna. Jadi kalau diartikan, yang penting kalian harus tahu makna masing-masing
kata itu. Misalnya saya beri contoh nomor 1, tobiban, itu artinya dokter. Mustaqbal, masa depan. Fi, ada. Uridu, ingin. Amali, cita-cita. An akuna, untuk menjadi. Nah, kata-kata ini tempatnya masih berserakan. Tugas kamu untuk menyusun menjadi satu kalimat yang di dalam bahasa Arab dinamakan jumlatan mufidatan, artinya kalimat yang mempunyai makna yang benar. Seperti contoh yang nomor 1, diawali dengan amali. Ya, nomor 1 kamu tulis bisa. Nomor 1, amali, cita-cita saya. Kalimat yang kedua, fi, itu artinya di. Kalimat yang ketiga, al-mustaqbal. Saya ulang lagi. Yang pertama yaitu amali, ya. Jadi cita-cita saya di masa depan, ingin, uridu an akuna tobiban. Jadi kalau kita rangkai, amali fil mustaqbal, uridu an akuna tobiban. Atau bisa juga dengan kalimat susunan berikut ini. Amali, uridu an akuna tobiban fil mustaqbal. Boleh. Jadi ada dua alternatif jawaban. Itu adalah contoh bagaimana cara merangkum kata-kata yang tempatnya berserakan menjadi satu kalimat yang mempunyai makna. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, susunannya menjadi cita-cita saya, ya, ingin menjadi seorang dokter di masa depan. Bahasa Arabnya, amali uridu an akuna tobiban fil mustaqbal. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter di masa depan. Itulah anak-anak satu contoh bagaimana cara kita untuk merangkai kalimat menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang mempunyai makna. Untuk berikutnya, coba kamu lanjutkan merangkai kata-kata itu menjadi kalimat yang benar. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Saya tunggu jawabannya minggu depan di sekolah. Jadi cukup kamu tulis di lembar aja, di lembar kertas, dan kamu datang ke sekolah menyetorkan itu. Anak-anakku semuanya, saya kira untuk hari ini pelajaran bahasa Arab kita cukupkan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit yang sekarang sedang merebak, yaitu corona COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.